Iya, oke. Jujur kayak yang aku bilang tadi, aku orangnya perfeksionis kan. Dari PAN sendiri sih mereka nggak ada maksa aku untuk meninggalkan, untuk apapun nggak ada. Cuma lebih ke kesadaran diri aku sendiri gitu. Aku ngerasa kalau aku masih di dunia entertainment nantinya takutnya aku nggak bisa fokus dalam berpolitik gitu atau melakukan tugas aku sebagai calon legislatif, nggak bisa fokus kampanye gitu. Jadi ya menurut aku emang keputusan yang berat sih untuk meninggalkan itu semua. Kayak Om Eko bilang, mungkin Om Eko udah lebih berpengalaman lah. Siapa sih yang nggak kenal Om Eko Patrio kan, maksudnya di mana-mana. Dan mungkin itu yang aku rasain sekarang gitu. Cuman ya kembali lagi, Papa selalu bilang hidup itu penuh dengan pilihan dan setiap pilihan yang kita ambil akan ada konsekuensi. Tapi kita nggak akan bisa berkembang, kita nggak akan bisa bertumbuh kalau kita nggak keluar dari zona nyaman kita. Dan aku ngerasa entertainment zona nyaman aku, jadi aku harus bisa step out melakukan hal yang lebih besar lagi dalam hidup aku ini. Berarti total berhenti atau gimana Vera? Sesuai menyesuaikan dengan kader kamu nanti gitu. Yang pasti akan menyesuaikan, kita harus adaptif juga kan. Tapi yang pasti fokus aku dan prioritas aku udah bukan di entertainment lagi, tapi aku akan fokus ya insya Allah kalau diberikan kepercayaan ini akan fokus kampanye, akan fokus benar-benar belajar, akan mulai dari nol lagi aku belajar apa yang harus aku perjuangin dari A sampai Z tentang politik, aku akan belajar semuanya. Ketika mengambil kesempatan untuk jadi seorang berpolitik sendiri, sudah siap belum sih dengan segala konsekuensinya, dengan kamu kan lagi besar-besarnya gitu ya, dengan lo juga punya bayaran cuti yang mahal gitu ya kan, itu nggak sayang meninggalkan karir dan seiring berjalan dengan politik dan karir entertain. Dan Mas Eko sendiri ada sanksi nggak sih setiap anggota DPR itu, anggota politik kalau ketika melakukan kesalahan mereka seperti apa dari pihak partai politik itu? Oke, kakak ini aku sering ketemu kayaknya ini. Benar. Itu pertanyaan yang bagus sih. Mohon maaf udah lama jomblo nih, jadi harus. Ya itu pertanyaan yang bagus sih kak. Jujur, ini adalah salah satu crossroad ya, persimpangan hidup yang aku hadapin lagi yang menurut aku agak-agak berat gitu. Dan ini aku udah mikirin ini cukup lama, udah sekitar setahun 2 tahun kebelakangan. Aku discuss sama papa kebetulan, Pak gimana Pak, kayaknya kan di entertainment yang seperti kakak bilang ya, aku lagi menikmati banget, alhamdulillah lagi banyak pekerjaan juga gitu. Jadi untuk meninggalkan dunia entertainment dan keartisan tuh cukup berat buat aku. Tapi kembali lagi, aku banyak sharing sama orang-orang terdekat aku banyak merefleksikan hidup ini gitu. Sebenarnya apa sih tujuan hidup aku ini? Setelah aku main sinetron, aku bisa beli rumah, bisa beli mobil, terus berikutnya apa? Apa langkah selanjutnya ketika misalnya aku udah ada sinetron yang sukses, udah ada iklan, terus apa lagi setelah itu gitu. Dan akhirnya aku sadar bahwa ini mungkin kedengarannya agak-agak cheesy ya, tapi ini yang aku rasain dan ini benar-benar jujur. Menurut aku esensi hidup itu tuh bukan hanya tentang uang, bukan hanya tentang popularitas, bukan hanya tentang harta. Tapi bagi aku yang aku lihat dari papa, yang aku belajar dari papa aku adalah kita hidup itu sebagaimana kita bisa berguna dan bermanfaat buat banyak orang. Jadi aku rasa dengan aku masuk ke dunia politik, seperti yang aku bilang tadi, aku insya Allah akan bisa membantu dan juga menolong lebih banyak orang lagi ketimbang aku menjadi artis. Meskipun jujur berat meninggalkan dunia keartisan yang misalnya biasanya bebas, bisa jalan-jalan, bisa traveling, orang nggak ngejudge. Nah ini harus aku tinggalin semua dan mulai dari nol lagi, pembelajaran baru lagi buat aku. Cuman aku rasa itu penting, keluar dari comfort zone untuk mencoba hal yang baru, untuk diri kita bisa berkembang dan menjadi lebih baik lagi, itu hal yang penting. Itu makanya aku memutuskan untuk terjun ke dunia politik. Oke, Farel, sabar ya. Karena apa bukan? Karena kondisinya gini, saya tuh sebenarnya sama kayak Farel pada saat di terjun dunia politik itu juga sama dalam kondisi lagi tinggi-tingginya. 2009 saya lagi acara dari pagi ketemu pagi dan lagi ngetop-ngetopnya kayak Farel, kayak Raffi Ahmad gitu ya. Tapi memang itu, saya masih ingat guru ngaji bilang, sehebat-hebatnya orang lebih hebat bermanfaat untuk orang banyak gitu ya. Kalau kita di dunia entertain, ya kita bermanfaat untuk diri sendiri dan keluarga. Tapi kalau di politik, benar kata Farel tadi ya, bahwa bisa bermanfaat untuk orang banyak, sebanyak-banyaknya sesuai dengan fungsi dan tugas di DPR ya,
mengawasi anggaran dan juga kaitan dengan masalah membuat undang-undang. Jadi banyak banget manfaatnya. Lalu kedua, sanksinya ada nggak ya kalau jadi anggota dewan salah ngomong? Gini, jadi anggota dewan itu kan memang asal dari kata parlemen, parle, bicara. Jadi bicara aja, ya, bicara, menyebatani keinginan masyarakat, aspirasi masyarakat dan sebagainya. Itu satu. Terus kedua, kita malah nggak ada tuh sanksi kayak semacam Farel begini, harus bagaimana dan sebagainya. Justru kita akan support. Karena jarang sekali anak milenial ya seusianya Farel seperti ini mau melek politik, mau tahu politik dan mau terjun ke politik. Itu kita support banget, kita dukung banget sampai kita racunin ketum udah tuh ajak Farel ya, kita support, kita dukung ya, sampai anaknya ketum oke, welcome.